Selamat pagi Bapak Uskup, para romo, para suster, dan segenap umat yang dikasih Tuhan. Salam sehat dan berkah dalam. Hari ini kita bersama-sama merenungkan sabda kutipan Injil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 sampai dengan 21 yang berisi tentang pesan Yesus kepada para murid agar siap untuk menghadapi tantangan, siap menghadapi kesulitan, bahkan dengan amat tegas dikatakan siap untuk dibenci karena mengikutinya. Bapak Ibu, para romo, para suster, saudaraku yang terkasih, apakah Anda pernah mengalami perlakuan yang tidak mengenakkan karena kita mengikuti Tuhan? Mungkin dari antara Anda pernah mengalaminya, entah di sekitar kita, di masyarakat kita, entah itu di lingkungan kita bekerja, atau dimanapun juga. Pasti rasanya tidak mengenakkan, rasanya mungkin sakit di hati ini, rasanya itu sakit di dada ini. Tetapi Tuhan mengingatkan itulah salah satu akibat atau konsekuensi kita mengikuti Yesus. Kita mencintai Yesus, siap untuk dibenci. Maka jauh-jauh sebelumnya Tuhan mengatakan kita tidak hanya mengasihi sesama kita yang mencintai kita, tapi juga harus siap untuk mengasihi orang yang membenci kita. Artinya apa? Setidaknya kita diajak untuk berdamai dengan orang yang membenci kita, menerima jika orang itu tidak senang kepada kita karena kita mengikuti Tuhan. Sudah sekali lagi, sejak awal Tuhan mengingatkan kita semua agar kita siap kalau kita menerima perlakuan itu dari orang lain karena kita dibenci. Tetapi di dalam sabda yang lain yang pernah dikutip oleh penginjil Matius pada bab 24 ayat 13 mengatakan, tetapi barang siapa setia hingga kesudahannya, ia akan mendapatkan rahmat keselamatan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kesetiaan. Kuncinya adalah ketaatan. Bulan ini kita masih ada di dalam bulan Mei, saat kita menghormati, saat kita ingin merenungkan keutamaan Bunda Maria. Sebagaimana yang menjadi janji imannya di awal panggilannya, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sepanjang hidup sebagai Bunda Allah, sebagai Bunda Yesus, Bunda Maria tidak lepas dari yang namanya kesulitan, tidak lepas dari namanya hati yang merasa sakit karena aneka macam hal. Tapi ia sungguh mengasihi Tuhan, sungguh mengasihi panggilannya hingga pada akhirnya. Inilah poin yang ingin disampaikan oleh Tuhan hari ini. Tuhan tidak menakut-nakuti kita bahwa hidup kita itu penuh dengan aneka macam kesulitan, kebencian dari orang lain. Tapi Tuhan mengajak kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang siap untuk menghadapi aneka macam tantangan. Dan kita tidak menjadi lembek, kita tidak menjadi mudah putus asa karena aneka macam tantangan-tantangan kehidupan itu. Ada orang yang mengatakan bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita senantiasa akan berhadapan dengan yang namanya tantangan, kesulitan. Kalau Anda ingin bebas dari tantangan, ya orang mengatakan secara kelakar, mohonlah supaya Tuhan memanggil kita hari ini, sehingga kita bebas dari kesulitan-kesulitan itu. Tapi poin yang mau dikatakan adalah, selagi kita masih hidup sebagaimana Bunda Maria, sebagaimana Tuhan Yesus dulu dibenci, dicaci,
dan juga mengalami aneka macam perlakuan, kita siap untuk menghadapinya, bukan untuk melawannya dengan cara kita menyerang, tetapi kita melawannya dengan kasih, dengan kelembutan. Janganlah kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Itu pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang ditulis di dalam pasal 12 ayat 21. Para pemirsa dan sahabat-sahabatku yang terkasih, para romo, para suster, dan umat yang terkasih, maka marilah kita mengawali hari ini dengan bekal sabda Tuhan ini yang menghentak kita untuk siap sedia, teguh dan tegar menghadapi kehidupan. Kita tidak ingin menjadi generasi orang yang mudah jatuh di dalam ketakutan atau putus asa, tapi kita harus menjadikan hati kita, diri kita sungguh tegar di hadapan Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan keyakinan jika kita sungguh kuat, sungguh taat, Tuhan tidak akan menghentikan rahmat dan akan menyempurnakannya. Menghampar luas samudra lautan, karya agung ciptaan Tuhan. Tak perlu takut pada tantangan dan kesulitan jika kita hidup di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat mengawali hari ini. Salam sehat dan berkah dalam